Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Yastuti, NIM B2A020047 dari Program Studi S1 Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sayuran hidroponik sebagai produk hasil dari aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sayuran hidroponik, saya akan mengulas sedikit mengenai apa sih hidroponik itu. Hidroponik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air, dan ponik yang berarti pengerjaan. Jadi, hidroponik sendiri adalah sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan tanah, tetapi menggunakan air yang berisi larutan nutrien. Jenis-jenis hidroponik. Hidroponik dibedakan menjadi dua, yaitu kultur agregat dan kultur air. Kultur agregat sendiri menggunakan media berbentuk agregat. Terdapat dua jenis, yaitu anorganik seperti pasir, batu kerikil, dan rockwool. Sedangkan organik seperti sabut kelapa, sabut gergaji, dan arang sekam. Adapun kultur air merupakan barisan tanaman yang mengapung bagaikan di atas kapal dalam bak larutan hara hidroponik. Macam-macam teknik kultur air meliputi sistem Wick, drip system, aquaponik, EBP and flow system, aeroponik, dan the nutrient film technique atau NFT. Adapun salah satu produk pertanian hasil dari hidroponik ini adalah sayuran hidroponik. Sayuran hidroponik adalah sayuran yang tumbuh dengan bantuan cairan yang mengandung mineral yang diperlukan oleh sayuran untuk tumbuh. Sayuran hidroponik paling rekomendasi antara lain kangkung, bayam, selada, brokoli, seledri, dan sawi hijau. Cara menanam hidroponik secara NFT atau nutrient film technique. 1. Siapkan beberapa buah pipa atau talang dan pompa. 2. Buatlah lubang pada pipa sesuai dengan panjangnya. Pastikan jarak antara satu lubang dan lubang yang lainnya sama. 3. Susun pipa atau talang yang dipersiapkan untuk menjadi tempat menanam tanaman. 4. Siapkan penampung pada ujung pipa yang lebih rendah. Terakhir, pasang pompa untuk mengalirkan air nutrisi agar alirannya maksimal. Cara menanam hidroponik dengan sistem bahan dan alat, botol bekas air mineral, alat pemotong air nutrisi, sumbu kompor atau kain flanel, alat untuk melubangi, contohnya solder atau paku. Adapun cara menanamnya adalah 1. Potong botol bekas menjadi 2 bagian. 2. Lubangi tutup botol. 3. Gabungkan kedua bagian botol. Caranya adalah dengan membalik bagian lonceng botol menghadap ke bawah. 4. Pasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang di tutup botol, dan pastikan sumbu atau kain bisa menyerap air nutrisi. 5. Tanam bibit tanaman pada bagian atas botol dengan tanah secukupnya. 6. Isi bagian botol bawah dengan air nutrisi. Kelebihan sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik. Pertama, kualitas lebih baik, karena sayuran hidroponik lebih segar dan bebas pestisida serta bahan kimia. Kedua, bisa ditanam di mana saja, sehingga menjadi tren urban farming atau berkebun modern di sekitar area perkotaan karena tidak memerlukan lahan yang luas. Ketiga,
nutrisi dan lingkungan tempat tumbuh bisa dikontrol, karena konsentrasi nutrisi yang dibutuhkan tanaman dapat dengan mudah dilarutkan dalam air. Nutrisi juga dapat langsung diserap oleh tanaman dengan lebih efektif dan efisien. Keempat, lebih cepat dipanen. Karena nutrisi langsung bisa diserap oleh tanaman dan tidak ada yang terbuang percuma. Sayuran bisa tumbuh lebih cepat karena lebih banyak oksigen tersedia di daerah akar. Kelima, hasil panen lebih banyak. Keenam, lebih sedikit memerlukan air karena sistem hidroponik memerlukan air dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan tanaman dengan media tanah. Tanaman pun tidak perlu sering disiram, seperti halnya tanaman yang ditanam dengan metode konvensional. Kekurangan sayuran yang ditanam dengan metode hidroponik. Pertama, beberapa jamur misalnya Verticillium atau Fusarium yang jadi penyebab beberapa kondisi kesehatan seperti penyakit mata konjungtivitis dapat menyebar dengan cepat melalui penanaman sistem hidroponik. Kedua, membutuhkan biaya operasional yang tinggi. Biaya ini akan digunakan untuk membeli cahaya serta peralatan lain yang sekiranya mendukung pertumbuhan tanaman hidroponik. Ketiga, memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang mumpuni agar bisa menanam sayuran hidroponik dengan baik. Sebab, ketumbuhan jenis ini membutuhkan suhu, kelembapan, dan jumlah cahaya yang harus dikontrol setiap waktu. Keempat, kandungan karotenoid dalam sayuran hidroponik lebih rendah dibandingkan dengan sayuran yang ditanam secara konvensional. Pesan moral, metode hidroponik mampu memproduksi sayuran yang berkualitas dan sehat. Namun, untuk nutrisi dari sayuran yang ditanam dengan metode ini belum dapat menjamin kandungan nutrisi yang lebih tinggi. Terlepas dari cara penanamannya, selama tanaman memiliki nutrisi, khususnya mineral dalam air yang memadai untuk tumbuh, juga mendapatkan cahaya dan udara yang cukup, maka ia dapat tumbuh dengan kandungan nutrisi yang baik. Selain itu, meskipun dalam budidaya hidroponik ini memerlukan keterampilan dan investasi untuk budidaya yang cukup mahal, tak ada salahnya jika kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern dengan keadaan lahan pertanian yang semakin sempit, berusaha untuk turut berinovasi dengan mulai mengembangkan metode hidroponik sendiri di rumah, meskipun dengan media dan peralatan sederhana. Karena sayuran hidroponik ini juga mempunyai prospek yang sangat bagus jika dikembangkan untuk sebuah usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.